Sifat huruf itu tidak merusak makna. Yang merusak makna itu makhrajul huruf. Sifat huruf tidak merusak makna. Baik. Ini berkaitan dengan kalimat yang kita minta di dalam Al-Fatihah, yaitu hidayah. Hidayah apa? Jalan yang lurus. Maka para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah ini sesuatu yang mahal, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kita sebagai umat Islam bila mana menjadi sebagai sarana orang lain, orang non muslim dapat hidayah, maka itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Apa kata baginda Nabi? Ya Ali, la ayyah tadiya bika rajulun wahid khairul laka min humrin na'am. Wahai Ali, sungguh satu orang mendapat hidayah sebab engkau itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan seekor unta merah. Maksudnya apa? Unta merah itu unta yang termahal di kalangan orang Arab, tidak ternilai harganya, menjadi sebab hidayah bagi orang kafir. Makanya sebagian tuh ada yang sering mendoa, Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, beri hidayah kami, jadikan kami sebab hidayah bagi orang yang mendapat hidayah. Kenapa? Kalau kita menjadi penyebab hidayah bagi seseorang, itu nanti semua amalan dia itu transfernya ke kita. Pahalanya kita dapat juga ngalirnya. Ada orang non muslim, kita dapat menjadi sarana untuk dia menjadi muslim. Maka karena kita sebagai wasilah menjadikan dia mendapat hidayah, ketika dia beramal selama dia menjadi seorang muslim, itu dia ada cucuran kembali ke kita. Aliran pahala yang diberikan Allah kepada kita melalui dia. Maka sangat wajar kalau Nabi mengatakan, ada orang satu saja mendapat hidayah sebab engkau, itu sungguh engkau ini lebih baik daripada mendapat harta yang termahal di dunia ini. Tidak bisa dihitung itu, tidak bisa dinilai. Kenapa? Karena pahala amalan orang itu ngalir ke kita, yang pahala itu nanti bakal dinikmati bukan 60, 70, 80 tahun, tapi dinikmati selama-lamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin dirahmati Allah, berarti kalau menjadi sebagai sebab hidayah bagi seseorang itu adalah sesuatu yang terbaik, maka menjadi penyebab kesesatan juga sesuatu yang paling buruk. Paling buruk. Jangan sampai perbuatan kita ini menjadi penyebab orang terhalang daripada mendapatkan hidayah. Hati-hati. Hati-hati. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, at-taibur raji ahabbu ila Allah minal 'abidil muqnit. Pelaku dosa yang dia bertobat mengharapkan pahala rahmat Allah, ini lebih mulia di sisi Allah, lebih baik daripada ahli ibadah tapi membuat orang berputus asa dari rahmat Allah. Iya. Pelaku pendosa yang dia ini merasa hina, berharap rahmat Allah, ampunan Allah, ini lebih mulia di sisi Allah daripada ahli ibadah tapi menjadi penyebab orang lain berputus asa dari rahmat Allah. Nah, seperti kasus yang 99 orang pernah dibunuh oleh seseorang di zaman Bani Israil itu. Tanya dia, pas yang terakhir ini dia tanya, saya sudah bunuh tangan ini 99 nyawa melayang sudah. Satu aja bahaya bunuh orang, ini 99. Maka ditanya sama dia ke seseorang itu. Dia tanya, orang seperti saya ini apa masih ada jatah taubat lagi? Apa mungkin Allah masih nerima saya? Karena mendengar dosanya terlalu besar itu, apa kata dia? Tidak mungkin lagi kalau gini. Nah, ini contoh orang memutus asakan seorang hamba dari rahmat Allah. Tidak mungkin lagi kalau gini nih, jelas neraka nih. Orang udah 99 orang dibunuh sama kamu. Emosi dia. Ditebasnya sekalian. Nah, genap 100. Genap 100. Ternyata datang ke orang soleh. Orang soleh itu ketika ditanya, saya sudah membunuh 99. Tanya dengan seorang pendeta. Kata dia, saya ini tidak mungkin lagi dapat ampunan dari Allah.
karena saking kesalnya, ya sudah saya bunuh sekalian. Kira-kira masih ada enggak jatah tobat saya? Allah masih nerima enggak saya ini sebagai hambanya? Maka kata orang sana itu masih. Tapi syaratnya kamu harus pergi dari kampung ini. Tuh kampung di sana tuh kampung yang terkenal agamis. Nanti kalau kamu di sini, kamu nanti mudah lagi melakukan maksiat. Nah, ini pentingnya mencari suasana yang terbaik. Bagaimana suasana itu menjadikan kita mudah beramal. Nah, kalau termilah ini, alhamdulillah suasana agamis. Maka sungguh sayang dan rugi kalau tidak ada kepentingan yang mendesak sangat pergi dari tembilahan. Nah, karena suasana kita ini mendukung sekali untuk taat pada Allah. Kawan-kawan banyak, majlis banyak, masya Allah. Karena ini ada perintah bagaimana kita ini hijrah ke tempat yang prioritasnya itu bukan hanya kepentingan duniawi. Bagaimana kita mudah menjalankan ketaatan pada Allah. Karena pengaruh sekali lingkungan tuh. Al-insan Abdul Bi'ah, sabda Nabi. Manusia itu budaknya lingkungan. Kalau lingkungannya baik, insya Allah tuh dia ikut menjadi baik. Tapi kalau lingkungannya jahat, dia akan mudah juga untuk terpengaruh. Jadi manusia itu memang tergantung daripada lingkungannya. Nah, alhamdulillah daerah kita di Inhil khususnya Tembilah ini sangat luar biasa. Bersyukur betul kita dapat daerah yang diberikan kemuliaan oleh Allah seperti ini, mudah untuk mengamalkan agama. Kenapa? Suasananya mendukung. Majelis ilmu banyak, majelis ta'lim banyak, majelis zikir ada, masya Allah. Orang-orang salehnya banyak, orang-orang alimnya banyak. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas tentang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Allah menyebutkan ada orang yang kami tetapkan karena kami sudah menjadi keputusan tidak mungkin memberi seluruh hidayah manusia walaupun kami mampu, karena kami sudah punya ketetapan neraka itu akan kami penuhi dari golongan jin dan manusia. Siapakah ciri-ciri orang yang bakal menghuni neraka? Baru dijelaskan oleh Allah. Punya tiga sifat para hadirin. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku kata Allah sungguh akan memenuhi jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Yang mana mereka punya tiga sifat. Pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati, akal pikiran tidak digunakan dengan semestinya. Kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili, maksudnya la yastamiluna uqulahum istimala sahiha lil usul ila ma'rifatil iman. Dia tidak pakai akalnya untuk supaya menjadikan dia beriman, dan dipakai dengan baik. Sebenarnya orang kafir itu kalau akalnya difungsikan betul dengan betul, itu dapat mudah menjadi orang beriman. Coba lihat pendeta-pendeta, rahib-rahib, pendeta Nasrani, kan banyak tuh masuk Islam karena dia pakai betul logika dia. Sayyidina Khalid bin Walid ketika bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi belum beriman, Rasulullah simpel berdakwah dengan beliau. Khalid, berpikirlah dengan cerdas. Khalid, berpikirlah dengan cerdas. Maka dihayati sama Khalid. Renungi betul bagaimana tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan dia yang dibuat dari tepung gitu. Iya ya, ini Tuhan saya ini tidak bisa buat apa-apa ini. Tidak masuk akal, masa ini Tuhan itu. Mesti ada zat yang berkuasa ini. Datang ke Nabi berpikir benar Muhammad. Saya sudah pakai akal saya dengan benar, ternyata yang ada Tuhan yang sesungguhnya itu Allah, bukan sesembahan kami berhala. Berhala itu bisa apa? Nah, itu. Maka Allah sebutkan ciri neraka ahli neraka. Yang pertama, menggunakan akal pikir dengan benar. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak dipakai untuk memandang kebesaran Allah sehingga dia bisa mendapat hidayah. Coba dia mikir sebenarnya. Mikir gitu. Alam semesta ini dipandang. Itu kalau direnungi, itu nanti bisa dapat hidayah. Dia akan sadar dan yakin. Jangankan alam semesta ini, dalam dirinya saja banyak tanda-tanda kehebatan Sang Pencipta Allah. Pikir itu. Ini kuku ini siapa yang numbuhkan itu? Kemudian dia lihat, ini banyak di tubuh saya nih, ada bulu-bulu, ada rambut, ada alis, ada bulu hidung, ada kumis, ada jenggot, ada macam-macam. Maka dia mikir, kok dalam bentuk yang sama-sama rambut, tapi beda takarannya itu. Ini mesti ada yang nakar ini. Rambut lebih cepat tumbuhnya, bulu hidung tidak seperti rambut.
Karena bulu hidung sama seperti rambut cepatnya kacau ya kan. Hari-hari gunting dia kerja itu. Betul. Nah, kemudian sama-sama dalam tubuh. Rambut kok bisa tumbuh, tapi gigi kok udah tumbuh ya. Gigi gitu aja. Sudah selesai ukuran itu udah nambah deh melewati mulut. Karena ada yang nahan gitu. Itulah Allah. Maka Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian itu sudah ada tanda-tanda kuasa Allah. Kenapa kamu tidak melihat? Nah, itu. Maka sebenarnya orang kalau punya mata dipakai untuk melihat dengan sebenar-benarnya bisa menambah iman dan hidayah dalam dirinya. Yang ketiga, yang disebutkan Allah, walahum ayunul la yasma'una biha. Punya telinga mereka itu, tapi tidak dipakai untuk mendengar nasihat-nasihat agama. Nasihat-nasihat kebaikan kalam Allah, sabda Rasulullah. Sehingga tidak mendapat hidayah karena jauh dari majelis-majelis kebaikan, majelis nasihat. Karena sesungguhnya para hadirin termasuk langkah awal biasanya orang mendapat hidayah itu salah satunya mendengarkan nasihat kebenaran, terbuka hatinya. Makanya dalam Quran surah Al-Mulk itu di antara teriakan ahli neraka wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata ahli neraka, dulu coba kalau kami itu termasuk orang yang mau mendengar dan mau berpikir, pasti tidak jadi ahli neraka. Nah, jadi kadang ada orang itu tidak menggunakan akal pikiran dan telinga dia untuk mendengar kebaikan, menjadi penghambat tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Coba dipakai betul, pikiran dan telinga itu dipakai betul untuk mendengarkan kebaikan, insya Allah dia dapat hidayah, tidak akan menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sempurna majelis ini mari sama-sama kita tutup dan tasbih kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna